Alhamdulillah sudah 25 yang hadir dan Ustadz Khazin pun sudah hadir ya Ayah Bunda. Mungkin Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi di grup WA masing-masing sehingga acara halal bihalal bisa segera kita mulai. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Tangan sekali kekuatan naik gitari, hilir murid jalan kaki pincang sampai sore. Kaki baju tentang solok sepatu teropek, kakinya pada lecu babak belur beradu. You know I am love not easy. Maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Airnya Pak izin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur. Ayah Bunda bisa membuka videonya sehingga kita bisa bertatap muka ya, bisa mengetahui wajah-wajah panjenengan yang beberapa hari sudah libur sehingga kita tidak bisa bertatap muka meskipun secara virtual gitu ya. Monggo bisa dibuka videonya. Insya Allah segera akan kita mulai agenda acara hari ini. Selamat datang Ustadz Khazin yang sudah hadir di acara halal bihalal secara virtual di SD Juara Surabaya. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu kembali gitu ya. Meskipun secara virtual di acara halal bihalal dan silaturahim virtual SD Juara Surabaya. Yang insya Allah yang sudah dilaksanakan hari ini tanggal 19 Mei 2021. Insya Allah ini masih bulan Syawal ya, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami segenap guru dan karyawan SD Juara mengucapkan mohon maaf jika selama ini ada kesalahan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di acara hari ini sudah 26 yang hadir. Insya Allah wali murid nyaling semoga segera bisa bergabung dengan kita gitu ya. Yang berhalangan semoga dimudahkan sehingga kita segera bisa bertatap muka kembali gitu ya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Juara Surabaya, Bapak Suradin, dan kepada yang terhormat Ustadz Khazin Mustafid SAG MPDI
dan wali murid, Bapak Ibu semua, wali murid SD Juara Surabaya dari kelas 1 sampai kelas 3, serta anak-anakku yang saya cintai. Di hari ini, luar biasa ya, Allah telah memberikan rasa kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita seharusnya bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali, di mana saudara-saudara kita yang ada di sana di Palestina tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan di hari ini, gitu ya. Di acara halal bihalal hari ini, insya Allah acara hari ini akan diisi oleh Ustadz Khozin Mustafid, SAG MPDI. Marilah kita buka acara halal bihalal dan silaturahim virtual ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk selanjutnya kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda dari kelas 2 ya, mohon maaf, dari kelas 2, yaitu Muhammad Ubeb ya, yang akan membacakan surat Al-Ghasyiyah. Kepada Ananda Muhammad Ubeb, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari, la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabsusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'atibuhu wahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Ubeb yang telah membacakan surat Al-Ghasyiyah. Semoga apa yang dibacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk agenda selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Suradin SSI SPD. Kepada beliau, Bapak Suradin, kami persilakan. Terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Fauzin yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa silaturahim meskipun online. Sudah lama kita tidak ketemu gitu ya. Biasanya kalau tidak ngisi di sekolah, ketemu di masjid atau di mana. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim. Bapak, Ibu guru, para wali murid SD Juara Surabaya kelas 1, 2, dan 3, dan anak-anak sekalian yang sangat Bapak cintai, kelas 1, 2, dan 3. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Nikmat terbesar kita sebagai seorang mukmin itu adalah ketika kita masih punya iman, kemudian kita diberi kesehatan dan mampu memanfaatkan kedua-duanya itu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hari ini kita mempunyai dua-duanya. Dan silaturahim kita ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah yang uri-uri ya kalau orang Jawa bilang, supaya kita dapat keberkahan silaturahim. Salah satunya umurnya semakin berkah, rizkinya semakin berkah. Salat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umat yang mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah, sehingga nanti ketika di yaumil akhir kita berkumpul bersama orang-orang mukmin dan orang-orang soleh mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, masih di bulan Syawal kami mewakili lembaga baik Rumah Zakat, baik Indonesia Juara Foundation atau SD Juara Surabaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kembali kita dengan Ramadan tahun depan dengan kualitas ibadah dan kualitas diri semakin lebih baik. Tadi disampaikan, kalau di sini kita bisa ya, Lebaran, meskipun dilarang mudik, kita masih bisa Lebaran gitu ya. Misal masih bisa sholat Id dengan tenang, masih bisa berkunjung ke saudara terdekat kita meskipun tidak rame-rame dengan tenang. Tapi ada saudara-saudara kita di Palestina dan di belahan bumi lain yang saat ini mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Maka yang pertama minimal kita adalah menolak kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Kemudian kita doakan mereka supaya Allah memberikan kekuatan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Allah pengen memenangkan itu sudah sejak lama dimenangkan. Tapi itu memang sengaja supaya banyak orang-orang yang berjihad lewat jalan itu, termasuk kita. Apa yang kemudian nanti bisa kita kontribusikan, kita berikan lewat sedekah, lewat infak, lain sebagainya, yang bisa kita salurkan melalui kanal-kanal yang memang punya akses ke sana. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, wali murid, anak-anak akan dikomando oleh masing-masing wali kelasnya untuk kita memberikan kontribusi terbaik kita. Doa itu pasti, tapi hal real mungkin 1.000, 2.000, 3.000 yang kita berikan itu akan mampu menjadikan peluru-peluru yang kemudian akan menghancurkan musuh-musuh Islam. Saya kira tidak elok kalau saya terlalu panjang lebar sambutannya, karena nanti akan disampaikan dari inti silaturahim kita hari ini oleh Ustadz Fauzin. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik, menyerap ilmunya, dan satu lagi akan memperkuat silaturahim dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mohon bimbingan dan nanti sekaligus doa terbaik bagi kita semua Ustadz. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam jalan kebaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Udin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin atas sambutannya. Untuk selanjutnya ayah bunda kita kosongkan gelas-gelas kita isi gelas-gelas kita yang kosong itu dengan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzin. Insya Allah Ustadz Fauzin akan menyampaikan materi tentang indahnya silaturahmi di tengah pandemi. Meskipun di tengah pandemi selama 2 tahun ini, tapi Allah masih mempertemukan kita secara virtual gitu ya. Dan mungkin pas Lebaran ini ada yang sudah mudik atau belum mudik, tapi itu tidak menyurutkan silaturahmi kita kepada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, famili kita, bahkan kepada kalau kita kepada wali murid gitu ya, kepada anak-anak juga. Untuk selanjutnya materi
saya berikan kepada Kiai Haji Khozin Mustafid SAG MPDI dengan tema indahnya silaturahim di tengah pandemi. Kepada Ustadz Khozin kami persilakan. Terima kasih Bu Iva, terima kasih Pak Suratin dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Azhar. wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak kepala sekolah, Ustadz Suratin beserta seluruh staf pendidik, Bapak Ibu guru, serta Bapak Ibu wali murid, komite sekolah mungkin yang hadir, dan juga anak-anakku semuanya, wali murid dan putra-putri calon-calon pemimpin bangsa dan calon-calon pemimpin agama, penerus perjuangan para ulama dan para pejuang-pejuang kita, termasuk juga yang menjadi kebanggaan guru-guru kita, menjadi kebanggaan kedua orang tua ayah bunda kita. Tentu senantiasa yang kita harapkan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bersyukur ya jamaah sekalian, di pagi yang cerah ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, bermuajahah meskipun dalam keadaan di tengah wabah, namun tidak menyurutkan kita untuk menjalin ukhuwah, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh-solehah yang bisa diambil, bisa diraih, bisa dipanen di hari kiamat yang akan datang oleh guru-guru kita, orang tua kita, wali murid kita, bahkan juga putra-putri kita, anak-anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat luar biasa dan saya sangat terharu ini ya melihat putra-putri kita dengan lantunan tilawah tahfidnya yang luar biasa, ciri khas SD Sang Juara ya. Boleh tepuk tangan semuanya ini ya. SD Sang Juara. Allah ya. Saya kangen sekali, saya kangen berjumpa dengan antum semuanya. Ya Allah, dan kali ini Allah mempertemukan kita dengan wajah-wajah ceria antum semuanya. Subhanallah, Allah senantiasa meridhoi kita. Allah senantiasa membahagiakan kita dan semuanya mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya rabbal alamin. Yang tidak kalah pentingnya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan wabah virus ini segera sirna agar kita bisa belajar, beraktivitas, bekerja seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi kepengen menangis ini. Sangat-sangat terharu sekali karena saudara-saudara kita yang ada di sana, yang ada di Palestina, sehari-hari mereka menikmati dentuman bom, merasakan perih pedihnya, dijajah orang lain, disakiti, dizalimi orang lain. Dan kita hanya bisa mendoakan, hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan doa-doa antum semuanya, Allah memberikan perkenannya untuk memberikan kemenangan saudara-saudara kita. Ya Allah yang ada di sana mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, dan tentu yang mereka sudah dipanggil Allah menjadi syuhada yang akan kembali kepada Allah dalam segala senyuman dan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu patut bersyukur, dan kita kali ini maka tanpa mengurangi kesungguhan antum semuanya untuk bersilaturahmi, tidak terlepas dari musibah, wabah, bencana, terutama corona, walaupun kita dilarang mudik, ya bahkan terjadi penyekatan di sana sini, tapi tidak bisa menyekat hati kita untuk saling terpaut, memadukan keinginan kita untuk senantiasa bersambung hati
dalam jalinan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa meridhoi dan selalu dalam mengikuti sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita sangat-sangat merasa kehilangan. Jadi dengan Hari Raya Idul Fitri itu ada dua hal yang saling berkecamuk ya, anak-anakku semuanya, Masya Allah. Satu sisi kita bergembira ria, bersuka cita karena sudah selesai amalan-amalan kita, sudah selesai perjuangan-perjuangan kita selama bulan mulia, bulan Ramadan, bulan puasa, dengan segala agenda-agenda antum semuanya. Dan tentu kemudian kita berhari raya dengan takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya sebagai lambang kesuksesan kita ya, untuk menahan diri, menahan nafsu, dan kemudian kembali dalam keadaan fitrah kita. Namun di sisi lain ya, hadirin sekalian, anak-anakku juga, bahwa Ramadan kali ini menyisakan sedih kita, karena Ramadan kali ini tidak menjamin akan adanya diri kita untuk bisa ketemu lagi di tahun depan. Dan untuk itu Ramadan kali ini mudah-mudahan tidak jadi Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Masih ada harapan-harapan ke depan untuk bisa memuliakan, menyambut, mentarhib Ramadan dengan sukacita, dengan segala gegap gempita, kesungguhan kita untuk meraih pahala yang berlipat ganda. Dan tentu mulai saat ini maka yang tersisa dari syiar-syiar Ramadan ya, mungkin anak-anak kita yang tahfidz, Masya Allah, Ramadan kali ini menambah tahfidnya, yang sudah tahfidz menambah murojaahnya, guru-guru kita dengan Ramadan kali ini mencarger iman kita ya, dan juga semangat kita di dalam ghirah kita berislam. Dan tentu kali ini harus bisa menjadikan kenangan-kenangan indah, di mana kenangan-kenangan indah ini harus bisa memberikan satu perubahan signifikan dalam kehidupan kita ya, karena ibarat petinju ya, ibarat seorang atlet, berhasil tidaknya pelatihan seorang atlet itu ya ketika sedang bertarung. Jadi selama Ramadan ini kita di training, di tarbiyah, dididik Allah, di training sama Allah untuk bagaimana kita gigih di dalam menahan diri, menahan nafsu kita. Nah, selama sebulan ini kita mampu menahan diri kita, menguasai diri kita. Nah, tinggal nanti prakteknya dalam kehidupan sehari-hari 11 bulan yang akan datang. Inilah jamaah sekalian, maka kemudian kita dalam kesempatan ini supaya lebih mudah memahami ya Pak Suradin nggih ngapunten, karena saya ini sering mengotak-atik matok aja ya, mengotak-atik matok aja bahwa kalau mengatasi pandemi, mengatasi corona ini kan harus ada protokol kesehatan 5M ya. Apa itu 5M, Bu Iva? Apa itu? Memakai masker, terus apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer bisa ya? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan ya, Ustaz. Terus M yang 5 apa ya? Menjaga imun ya, anggap aja menjaga imun. Pokoknya ingat saya 5M itu, nggak tahu ya. Yang jelas M itu kan bukan manis manja grup ya. Jadi kalau ibu-ibu kan, kalau seorang istri kan ada 5M itu ya kan. Jadi mesem, manut, macak, masak, manak, kayak gitu kan. Nah, itu 5M. Nah, 5M dalam hal ini terkait dengan silaturahmi kita di tengah pandemi, maka supaya mudah diingat, kita memakai 5M saja. Dengan berakhirnya Ramadan, dengan bertemunya kita silaturahmi kali ini, ya di Idul Fitri kali ini, maka harus ada 5M yang harus kita pegang. M yang pertama adalah muhasabah. Sudahkah Ramadan sebulan penuh ini benar-benar mengjawantahkan kita, ya, zikir-zikir kita, sholat kita, tilawah kita, bahkan sodakoh kita, sudahkah kira-kira menjiwai
Sudahkah kira-kira bisa tertanam di dalam nurani kita untuk menjadi benar-benar Idul Fitri, menjadi jiwa-jiwa fitrah. Ya, jadi selama ini jangan-jangan Ramadan kita hanya rutinitas saja, Bapak Ibu, hanya sekedar formalitas semata, sehingga Ramadan demi Ramadan datang ini tidak ada perubahan. Padahal Rasulullah bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun. Jadi Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya harus menjadi penebus dosa-dosa kita, penghapus kesalahan-kesalahan kita. Artinya Ramadan kali ini dengan Ramadan tahun lalu harus lebih baik. Begitupun seterusnya. Hasil didikan Ramadan ini, hasil training Ramadan ini harus mengajak kita, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Ibarat anak-anak kita sekolah. Tadi Ananda Hubet, siapa yang korek tadi? Hubet ya. Hubaibur Rahman. Hubaibur Muhammad Rahman. Hubaibur Wah, namanya Hubaibur Rahman, nama yang antik ini ya. Biasanya kan Habibur Rahman itu ya. Itu sudah umum ini. Ini spesial, Hubaibur Rahman. Kalau Habibur Rahman itu orang yang dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Tapi kalau Hubaibur Rahman ini anak kecil yang dicintai. Ya, anak kecil yang dicintai Allah yang Maha Rahman. Ini enggak tahu maksudnya apa ya bundanya ini ya. Apa kira-kira maksudnya sejak kecil anak ini mengharap cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu ini jare wong Jawa asma kinarya japa. Nama adalah sebuah doa. Mudah-mudahan anak-anak kita sejak kecil dididik di SD juara ini senantiasa disayang Allah, dirahmati Allah, mendapatkan ilmu yang diberkahi Allah. Karena saya lihat wajah-wajah putra-putri kita di SD Sang Juara ini benar-benar menjadi calon-calon juara ya dalam kapasitasnya masing-masing. Bukan hanya sekedar juara futsal, bukan hanya sekedar juara voli, bukan hanya sekedar juara menyanyi ya atau menari. Ada nggak menari di SD Sang Juara? Enggak ada Ustadz. Oh enggak ada ya. Ya udah. Paling gurunya aja yang menari rapi, menari nikah gitu ya. Ditari nikah maksudnya ya. Nah, ini anak-anak kita yang lucu-lucu, yang Masya Allah ya, yang unyu-unyu, yang cute-cute ini ya. Ini calon-calon pemimpin kita, calon-calon penerus-penerus kita. Ketika sudah kita paripurna, terutama bagi orang tua, sungguh bahagia Bapak Ibu, wali murid yang menyekolahkan Sang Juara, dan tentu kabar baik ini harus kita berikan kepada orang lain. Jadi maka tarbiyah Ramadan ini harus kita aplikasikan dalam konteks kita mendidik putra-putri kita. Bagaimana kita mendirikan satu lembaga dalam rumah tangga kita dari komponen ayah, bunda, dan putra-putri kita, ya, atau komponen-komponen yang lain yang di situ kemudian tergambar, tercermin dari firman Allah surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman itu harus siap menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam siksa api neraka, ke dalam kenistaan dan kesengsaraan. Ini yang dimaksudkan untuk kemudian bagaimana putra-putri kita ini dalam Ramadan kali ini sudah terjiwai ya, diri kita sebagai guru, sebagai orang tua. Sudahkah kira-kira termotivasi dari tarbiyah Ramadan ini, kemudian tersemangati untuk mencetak generasi-generasi Sang Juara, bukan sekedar di SD saja sebagai SD Sang Juara, tapi juga nanti outputnya setelah dari SD Sang Juara ini benar-benar akan menjadi Sang Juara dalam kapasitas mereka masing-masing. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan anak-anakku yang dibanggakan Allah, yang saya hormati, yang kami sayangi. Ini M yang pertama, muhasabah. Sudahkah kita jadi introspeksi ya? Jangan sampai kalau jenengan rok-rok asem ya. Apa rok-rok asem itu Pak Suradin ya? Anget-anget tai ayam. Ya. Pas Ramadan tadarus semalam suntuk sampai berbagi tonggone. Saulan 15 kali khataman. Nek perlu satu kali khatam 35 juz. Kebablasan. Overdosis. Tapi setelah Ramadan plus 5 tahun nggak pernah baca Quran. Nah ini apakah seperti itu?
Atau bacaan Quran yang selama ini masih gerotal-geratul, ya, nah perlu diperbaiki. Mungkin bacaan kita selama ini sudah bagus, sudahkah kita memahami maknanya? Dan inilah yang kemudian kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, dari muhasabah ini dalam konteks kita beribadah secara qauliyah, ucapan-ucapan kita dengan zikir-zikir kita atau qalbiyah kita, sudahkah kita menjernihkan hati kita, menjaga hati sanubari kita dari penyakit-penyakit hati, dan itu digodok selama Ramadan, di mana kita ngerasani saja tidak boleh. Ghibah aja merusak pahala puasa. Namimah, fitnah, adu domba, adu kucing, adu ayam, sembarang kalir wis kaoleh. Ya kan? Nah, itu bukan hanya ketika Ramadan, itu hanya didikan saja. Bukan berarti setelah Ramadan kemudian boleh berbohong, boleh ghibah, ngerumpi, no secret. Tidak begitu. Jadi artinya itu didikan selama Ramadan yang kemudian kita aplikasikan di luar bulan suci Ramadan. Dan ini jamaah sekalian yang diharapkan dalam muhasabah ini, sudahkah didikan Allah ini sudah terjiwai di dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga benar-benar dalam Idul Fitri, kembali fitrah, itu adalah seorang manusia yang selalu merindukan untuk hidup teratur, hidup tenang dan tentram dalam kedamaian dan keseimbangan. Itu yang diharapkan dalam Idul Fitri itu. Nah, kalau hal itu sudah kita capai, maka tentu kemudian kita menginjak kepada M yang kedua. Ya, M yang kedua. Mungkin kita dalam M yang pertama, dalam muhasabah kita ini, tentu banyak kekurangan-kekurangan kita, banyak kekhilafan-kekhilafan kita, ya, banyak kealpaan kita. Maka marilah kita M yang kedua, yaitu musara'ah. Musara'ah dari kata sara'a, yasra'u. Ya, musara'ah itu kita ambil dari surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Jadi bercepat-cepatlah kalian ya untuk meraih ampunan Allah dan surganya, di mana surga Allah itu seluas langit dan bumi. Dan itu jamaah sekalian, maka segeralah, cepat-cepatlah ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ramadan kali ini belum maksimal kita melaksanakannya, atau bahkan Ramadan kali ini belum bisa menjamin perbaikan-perbaikan dalam hidup kita. Mulai saat ini kita sudah mengawali untuk senantiasa bermusara'ah, kita bercepat-cepat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar kita perbanyak taubat kita. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Ya, bisa jadi Allah memberikan segala macam bencana, ya termasuk saudara-saudara kita yang dianiaya oleh orang-orang Yahudi, Israel, Zionis, laknatullah, ya, dengan makian-makian kita, ya. Terlepas dari semua itu, Masya Allah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit maupun banyak mungkin ada kealpaan dan kesalahan kita sebagai kaum muslimin. Jadi yang tadi disampaikan Ustadz Suradin dan juga Bu Iva bahwa di sana saudara-saudara kita yang sedang teraniaya, ya, yang sedang diperangi oleh orang-orang Israel ini merupakan satu gambaran bahwa kita dituntut untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan upaya-upaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, untuk anak-anak kita terutama yang kelas 1 yang apa ya? Kerucil-kerucil ya. Ini saya lihat wajahnya lucu-lucu banget ya Allah. Saya teringat ketika saya masih kelas 1 SD dulu. Imut-imut sekarang amit-amit. Wow, luar biasa. Oke. Bu Yuswa ini. Bu Yuswa ini sama dengan Bu Usia ini ya. Bu Usia. Yuswa ini pun pinten lah. Ini jadi Bu Yuswa ya. Iya. Ya, ini Bu Yuswa ini kalau di Jakarta, kalau di Jawa Bu Yuswa. Nah, ketemu
artis Joshua lah itu sama-sama. Ya, ngapunten ini. Jadi sekedar sambil kita berakrab-akraban ya, karena saya merasa seduluran dengan jenengan-jenengan ini. Jadi bukan saya memberikan tausiah ini ndak ini. Pokoknya sambung seduluran ya, tombol kangen untuk panjenengan semua dengan anak-anak kita. Saya kangen ketika di tempat di sana itu, ya Allah, anak-anak kita baca Asmaul Husna bersama, kemudian tilawah dengan tahfidz, ya Allah, membuat saya itu merinding gitu. Ya, anak-anak kita sudah hafal 30 juz ya, atau minimal juz 30 ya. Kadang-kadang orang tuanya hanya lagu kebangsaan Al-Ikhlas ya kan. Ono anake ngimami kesuwen ngono, kul huwaili kesuwen gitu. Itu biasanya di situ. Lah ini kita syukuri Bapak Ibu wali murid ya. Monggo program-program SD Sang Juara ini didukung ya untuk mewujudkan generasi-generasi Sang Juara yang dilandasi dengan iman dan takwa untuk meraih masa depan mereka. Ini terkait dengan musyawarah. Kita bersungguh-sungguh, bercepat-cepat ya, sebelum terlambat ya, sebelum terlambat. Jadi ada satu jargon, mulailah saat ini ya, mulailah dari diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi ya kan? Nah itu harus kita mulai dari diri kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasari'unya adalah bergegas untuk meraih surga Allah. Ya, dan ini satu, kenapa digandengkan dengan istighfar? Kenapa digandengkan dengan cepat-cepat meraih ampunan Allah? Karena orang yang mendapat ampunan Allah otomatis sudah bersih dari dosa-dosanya, yang kemudian berhak untuk mendapat surga Allah. Nah, kalau dimaknai secara terpisah, berarti kita dianjurkan, diharuskan untuk bercepat-cepat meraih ampunan dan surganya sekaligus. Ya, dan urut-urutannya adalah dengan teori asimilasi itu adalah dari ampunan Allah itu kemudian otomatis akan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, di mana surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini kenapa uiddat lil muttaqin? Ini gambaran bahwa akan sinkron dengan outputnya orang yang berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, kemudian terakhir la'allakum tattaqun. Jadi didikan puasa ini menciptakan generasi-generasi muttaqin ya, mewujudkan jiwa-jiwa takwa, yang dengan jiwa-jiwa takwa inilah yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dan surganya seluas langit dan bumi ini diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha. Ya, tadi disampaikan Pak Solatin juga. Coba kita gunakan sebagian harta benda kita ya di wadah-wadah yang terpercaya ya, untuk kemudian memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, generasi-generasi kita, atau bahkan juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina misalnya ya. Yunfiquna fis sarra wa dharra. Jadi kenapa fisara wa dharra? Karena infak ini, bersedekah ini tidak peduli apakah dalam keadaan lapang atau sempit. Ya, dalam keadaan lapang ya sedekah, tidak dalam keadaan sempit juga sedekah. Lek duwene akeh ya sedekah akeh. Ya, insyaallah nek duwene 50.000 ya 50.000, ganti 50.000 ya 5.000, ganti 5.000 ya 1.000, ganti 1.500 repes. Dicemlono kotak infak mak klutik njaluk swarga. Jare malaikat dijawab, iya swarga klutik. Tidak apa-apa. Yang penting ikhlas. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga jamaah sekalian, dengan sedekah itu bahkan Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika fa huwa sadaqah. Jadi bahkan senyum saja kalau nggak punya apa-apa, 500 repes lo gak duwe. Ya senyum tok lah ya. Kayak Bu Yuswa, Bu Iva, siapa lagi gurunya ini ya, yang kelihatan cuma itu ya. Nah, ini ada Waode Zaki atau siapa nih ya? Sakif kelas 1. Wah, ini subhanallah ya. Dan dengan senyuman ini sudah menjadi sedekah ini. Ya, Ananda Fania Awe. Apa Awe itu ya? Nah, AS kan Alaisa. Iya, sayang.
Wicaksana. Oh, wicaksana, subhanallah ya. Wicaksana. Di tempat saya ada namanya Bapak Wicaksono. Allah subhanallah ya. Luar biasa. Nah, ini satu gambaran bahwa orang meraih surga Allah itu ternyata begitu mudahnya. Tapi juga jarang yang mengaplikasikannya. Kenapa? Ya karena didikan-didikan Ramadan yang belum berhasil untuk menguasakan nafsunya itu. Maka dari itu dengan musyawarah ini, dengan kita bergegas bertekad untuk meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa, tentu kita akan senantiasa mengimplementasikan ketakwaan itu dalam bentuk kita rajin bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya, menahan emosi dan juga saling memaafkan, ya, dalam bingkai silaturahmi. Lek gak iso tatap muka ya tatap video call ya. Ya ada yang bantah, masa video call brondol, call diesel ya, atau online. Nah, seperti kita pakai Zoom ini, berbahagialah yang namanya Mbak Zoom ini, selalu disebut orang ini ya. Jadi sekarang ini ada satu nama yang favorit di dunia yaitu Mbak Zoom. Ada juga Pak Suratin nama jalan yang terkenal yaitu jalan jarak. Ya, jaga jarak di mana-mana se-Indonesia terkenal. Ya. Baik, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, saling memaafkan. Ya, saling silaturahmi. Dengan memaafkan, kalau dalam hadisnya itu kan kalau seorang mukmin dengan mukmin yang lain bersalaman, maka rontoklah dosa-dosanya. Nah, ketika dalam keadaan darurat seperti ini, ya salaman kita ya dengan online ini, anggap saja kita sudah bersalaman. Makanya tangan saya dada-dada begini, ini anggap saja sudah bersalaman. Ya, salam jauh. Ya, dan itu insya Allah pahalanya sama, karena memang situasinya dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan, pahalanya insya Allah sama dengan dalam keadaan normal. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Oke. Nah, maka terkait dengan saling memaafkan ini, kalau tradisi Jawa mungkin anak-anak mengenal hari raya itu biasanya identik dengan apa, sayang? Ayo, siapa yang bisa? Identik dengan apa? Mas Muhammad siapa ini? Namanya titik-titik ini. Muhammad siapa? Siapa itu ya Ustadz? Muhammad Hubaibur tadi yang tilawah yang tilawah. Oh iya, lagi iya. Sinyalnya mungkin Ustadz. Oh gitu ya. Oh waduh, eman. Iya. Artinya begini. Dalam tradisi Jawa itu kan yang sudah mengindonesia bahkan mendunia ya. Kalau hari raya Idul Fitri kan biasanya pakai apa itu ya? Kupat. Ya. Iya, kenapa kok kupat ya? Ternyata kupat itu terjemahan dari wal afina 'anin nas. Jadi saling memaafkan kepada sesama manusia itu disanepakan itu ya. Dianalogikan ya, dirupakan dalam bentuk tradisi bikin kupat. Makanya ibu-ibu kalau bikin kupat itu dimaknai aja mek perbadokane tok. Jadi ya termasuk substansi filosofinya yang ada di kupat itu. Kenapa kok kupat? Ternyata kupat itu singkatannya ngaku lepat. Ya. Jadi untuk saling memaafkan itu harus saling merasa bersalah, tidak merasa saling benar sendiri. Ya, dalam rumah tangga, suami istri, papa mama, anak-anak kita mungkin ya. Nah, ini saling merasa bersalah sehingga kemudian saling memaafkan. Wal afina 'anin nas itu seperti itu sehingga terjalin silaturahmi. Apalagi dalam situasi pandemi ini, menjalin silaturahmi ini tidak mudah ini. Kalau tidak ada kesungguhan antum di dalam melaksanakan ini, maka tidak terjadi seperti ini. Dan pandemi tidak boleh mengurangi aktivitas kita. Makanya ada istilah protokol kesehatan tetap dijaga.
Ya, kalau saya malah sering mengartikan gini, Bapak Ibu dan anak-anakku, bahwa kenapa corona ini disebut COVID-19? Ternyata COVID itu singkatan, ya, COVID. C itu cerah ceria setiap saat bagaikan reksona. Artinya tidak usah panik. Ya, tetap beraktivitas seperti semula. Anak-anak kita tidak bisa datang ke sekolah secara fisik, toh nyatanya guru-guru kita masih bisa ngajar secara daring, ya kan, secara online. Jangan terus dibully. Oh, sekolah kok daring, dadanya sampai garing. Tidak begitu. Jadi ini satu upaya bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Ketika tidak bisa luring, tidak bisa tatap muka, maka tetap kita menggunakan secara online, secara daring. Ini kesungguhan-kesungguhan kita dengan cerah ceria, ya kan? Tidak perlu panik, tapi juga tidak meremehkan. Tetap pakai masker, ya. Jangan dibantah. Kenapa kok masker, Pak? Kok enggak mbakker? Nah, ini karena virusnya cewek, kan corona. Ya kan, maka penangkalnya ya masker bukan baker lagi. Ini kasarannya, ya kan. Nah itu C. O-nya itu olahraga, ya kan. Anak-anak bisa jogging-jogging semampunya, ya, sebisanya gitu. Itu O. Lah V, vitamin seimbang, makannya yang bagus, ya. Nah, vitaminnya dijaga. Kemudian I, iman dikuatkan, imun dijaga, ya. Nah, terus yang D itu doa. Kenapa 19? Ternyata 19 itu huruf dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya tadi diawali dengan Bu Iva tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dengan mengucapkan Bismillah, ya, kul amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa aqta'u, supaya tidak hilang keberkahan. Apapun yang akan kita lakukan, pakai masker baca Bismillah, ya kan? Mau pakai masker baca Bismillah, mencuci tangan baca Bismillah, menjaga jarak baca Bismillah, menghindari kerumunan baca Bismillah, serba Bismillah, sehingga dengan nama Allah, atas nama Allah, maka Allah akan meridhoi langkah-langkah kita, Allah akan menyelamatkan kita, dan Allah mudah-mudahan segera menghilangkan virus corona. Ini dalam konteks COVID itu. Nah, ini yang kemudian dalam konteks silaturahmi ini tidak boleh terhalangi hanya gara-gara pandemi. Kita tetap bersambung hati. Nah, cara bahasane anak-anak kelas 3 mungkin dalam puisinya itu, ya, jauh di mata, dekat di hati, ya kan. Jadi jalan-jalan ketemu Mbak Ita, mari ngono ketemu Mbak Siti. Jadilah insan yang walaupun jauh di mata, dekat di hati. Biasanya seperti itu, ya. Ini yang harus kita lakukan. Oke. Nah, hadirin Bapak Ibu dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, SD Sang Juara, tentu ini M yang kedua musaraah. Nah, kemudian yang M yang ketiga, kita singkat-singkat saja ini, ya. Sampai jam berapa Bu Iva? Ya Ustadz, 9:30 Ustadz. Oh, 9:30 ya. J. Oh, wah, tinggal 15-an menit lagi, ya. Nanti mungkin ada tanya jawab, siapa tahu ada yang bertanya gitu, nggak apa-apa ya Ustadz. Oh, enggak apa-apa, monggo. Iya, enggak apa-apa. Mau tanya apa saja silakan. Yang penting jangan tanya nomor sepatu. Ya. Oke, ya. Kita lanjutkan ya, Bu, ya. Jadi M yang ketiga yaitu musabaqah. Ya, musabaqah. Dalam Al-Qur'an disebutkan fastabiqul khairat, ya. Jadi cara bahasa anak-anak sekarang itu kan biarlah kucing mengeong, kafilah tetap berlalu, kan begitu. Jadi walaupun terjadi virus corona, walaupun terjadi apa saja, cobalah contoh anak-anak Palestina itu, ya, dalam beberapa video YouTube yang kita saksikan itu, anak kecil-kecil di tengah-tengah seperti itu, mereka tetap gigih menghafalkan Al-Quran, mereka gigih belajar, semangat di dalam beribadah di tengah-tengah dentuman, ya, dan rasa takut was-was yang seperti itu. Nah, kita yang dalam kondisi aman ini, anak-anakku, ya, harus tetap fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetitif. Apalagi kita orang tua, kalau anak-anak saja kita haruskan untuk berkompetisi, berlomba dalam kebaikan, maka kita pun demikian. Ya, jangan sampai kita orang tua, ya, kalah sama anak kita. Anak kita sudah juz 5, kita masih tilawati 1 halaman 5. Ini kan kata Roma Irama kan sungguh terlalu.
Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Atau begini, anak kita rajin sholat, ya ngapunten. Ini realita ini. Enggak, mudah-mudahan di SD Sang Juara insya Allah tidak ada. Banyak di kampung-kampung itu keluhan-keluhan itu gini. Jadi anaknya disuruh sholat rajin, ngaji tekun, ya. Kadang-kadang orang tuanya, ibunya malah nonton sinetron, ya kan? Bapaknya bilang, nak, kono kau maghrib nak, ndang budal nang masjid jamaah. Lah bapak lapo, tak nonton sepak bola, loh. Apa gak tambah dak karu-karuan. Nah ini perlu adanya dalam musabakoh itu, dalam arti berkompetisi sama anak-anak kita. Ayo sekarang kita balapan. Ayah sudah sampai juz 5 misalnya ya. Nah, anak kita ayo dimotivasi misalnya seperti itu. Nah, itu jangan sampai justru kita kalah sama orang lain dalam kebaikan-kebaikan dalam urusan-urusan akhirat. Nah, maka sampai-sampai Rasulullah itu yang harusnya melarang iri, hasud, dengki, tapi bahkan Rasulullah sangat menganjurkan iri dua hal. Ya, dua hal iri yang sangat dianjurkan Rasulullah. Yang pertama, iri terhadap orang yang bisa membaca atau menghafalkan Al-Quran. Ya, bayangkan anak sekecil itu sudah bisa Al-Quran. Ya, kita yang sudah tuwek kayak gini, mau Quran ini tela-telo, gitu. Kadang-kadang mau Al-Quran masih terbata-bata, terputus-putus. Wa minan nasi nosa nasi ayam mbak anak disindir. Pak, nek sampean luwe ndang mangan apa-apa. Nah, itu saking ngerinya bacaan Al-Quran itu Bapak Ibu. Nah itu iri terhadap itu kita dianjurkan. Wah, so anak kecil aja sudah bisa baca Quran. Masa aku gak iso. Nah itu iri semacam itu. Yang kedua, ya iri terhadap orang yang diberikan rezeki lalu pandai menginfakkan sebagian rezekinya. Ya, kita iri dengan mereka. Mereka yang sekelas itu, ya sudah pandai bersedekah, sudah rajin berinfak, berjariah, maka kita yang sudah dewasa masuk kalah sama mereka. Kita yang lebih kaya, kita yang lebih mampu dan seterusnya. Itu iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan wasabiquna, ya kan? Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Ya, itu ada juga ayat yang berbunyi untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pasca Ramadan ini, hasil didikan Ramadan ini ibarat orang yang sudah di-training sebagai seorang atlet harus bisa bertanding menjadi pemenang-pemenang sejati sesuai dengan nama sekolah panjenengan, ya, sebagai sekolah sang juara, harus menjadi teladan, harus menjadi terbaik, ya, harus menjadi sang juara dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Itu musabaqah. Baik, yang M keempat. Nah, ini M keempat ya, yaitu mudawamah, ya. Mudawamah atau mulazamah. Mudawamah itu diambilkan dari hadis sahih, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istiqomah. Jadi mudawamah itu sinonim dari istiqomah. Yang paling ajak, yang paling kontinu. Wa in qalla, meskipun amalan itu hanya sedikit. Ya. Bapak Ibu misalnya sekali ngaji, satu kali khatam. Tapi setahun gak ngaji belas. Al-Qur'annya anyar terus, ya. Itu jauh lebih utama yang ngajinya sehari hanya 1 juz misalnya. Sehingga teman-teman guru-guru kita itu ada istilah one day one juz. Ya, itu lebih utama itu. Walaupun 1 hari 1 juz tapi istiqomah. Ya. Aduh Pak, 1 juz rodok kangelan soalnya sibuk. Ya udah, Bapak Ibu sini kan bapaknya Bapak Ibunya kan orang-orang karir ya. Ya misalnya ya udah nggak apa-apa setengah juz misalnya. Atau 1 halaman tapi rutin gitu. Rutin gitu. Yang penting ya ojo saayat rek. Saayat ya keterlaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Sesuk yang ngono nah wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Nah, kapan marine? Ya. Jadi ayat demi ayat mana yang kita bisa istiqomah, jamnya maupun jumlah ayatnya, dan juga sambil direnungkan
maknanya. Subhanallah, itulah yang dimaksudkan dengan tombo ati ono limo sak warnane. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Jadi maca Quran tartil nggih. Bagus nadanya ya. Seperti Ustadz-Ustadzah, Bapak Ibu guru yang ngajarin di SD Sang Juara ini, Masya Allah, tidak diragukan lagi suaranya emas ya, suara emas berkarat yang bisa diambil dipanen dunia akhirat. Apalagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang hafizul Quran, yang nanti bisa memasangkan mahkota nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu wali murid di SD Sang Juara ini dicukupi rizkinya ya. Barokah semua rumah tangganya dan sukses di dalam mengantarkan putra-putrinya menjadi anak-anak yang beriman bertakwa, meraih cita-cita mereka yang membanggakan kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah perlunya kita istiqomah. Perlunya kita continue ajak ya di dalam kehidupan kita untuk beribadah, beramal baik, beramal soleh untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Bapak Ibu di dalam surah Fussilat ya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan dirinya sebagai hamba Allah ya, mengaku mengatakan Allah Tuhan kita, kita sebagai hamba. Kemudian summastaqamu ya, kemudian istiqomah ya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun memberikan motivasi ya kepada diri kita orang-orang beriman itu yang istiqomah itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, yang kemudian memberikan satu insting dalam kehidupan kita. Ya, pada akhirnya tidak merasa takut, tidak merasa bersedih, ya, tidak merasa gegana, gelisah, galau merana, ya, gara-gara virus corona, ya, katanya mumet kepalanya, ya, mules perutnya, tidak usah terlalu dipikirkan, biar semuanya Allah yang ngatur. Rabbana ma khalaqta hadza batila, pasti tidak ada yang sia-sia, ya, pasti ada hikmah yang luar biasa. Gara-gara virus corona, ya kan, saya gampang mudah masuk TV. Gara-gara virus corona, saya tidak harus jauh-jauh ke Nginden, bisa ketemu jenengan semua, ya kan. Coba saya ke Nginden, berapa waktu yang saya butuhkan, ya kan. Di sini sudah cukup dari tempat saya duduk di sini. Ini satu kelebihan, terlepas dari segala kekurangannya, ya kan. Ini jamaah sekalian, maka monggo kita istiqomah. Insya Allah Allah akan menjaga kita, Allah akan menguatkan kita, dan Allah akan memberikan kabar gembira nanti di akhirat disediakan surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, M yang kelima, yaitu muqarabah. Muqarabah itu makna pertama adalah berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, ya, yang sering kita sebut dengan hablum minallah, ya. Dan yang kedua adalah muqarabah, dalam arti saling berdekatan dengan sesama kita, ya, saling berbagi, saling sharing. Dalam situasi pandemi ini saling mengingatkan, ayo Mas, maskernya dipakai yang bagus, ya kan, seperti hal-hal yang sekecil apapun, yang seremeh apapun, itu kita lakukan untuk kebahagiaan diri kita. Dan inilah hablum minallah dan hablum minan nas ini sebagai satu sarana menuju fitrah seorang manusia yang dicerminkan di dalam surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu akan ditimpakan kehinaan kalau tidak berpegang kepada tali agama Allah dan tali hubungan kepada sesama manusia. Maka jangan sampai dibatasi dengan pandemi. Ketika ingin bersilaturahmi, masih banyak cara untuk bersambung hati agar Allah tetap menguatkan diri kita untuk membahagiakan diri, bahagia dunia sampai akhirat nanti, ya. Dan pada akhirnya tentu kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah ketika di dalam surah Al-Baqarah itu fa inni qarib, ya.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang Allah, jawab bahwa saya ini sangat dekat. Maka dekatilah Allah dengan berdoa kepadanya. Insya Allah akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu Bu Iva, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, anak-anakku yang kami banggakan. Sungguh sangat luar biasa. Okay? Kasih tepuk tangan semuanya yang meriah, mic-nya dibuka. Allah luar biasa ya. Oke, ya. Gih, monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Barakallah. Terima kasih Ustadz Khazin, ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang saya sayangi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Khazin hari ini, dan luar biasa ya Ustadz Khazin dengan semangat gitu loh memberikan kita materi informasi yang bukan informasi tapi materi yang luar biasa. Dan ini adalah sudah 3 tahun yang lalu ya saya ketemu dengan Ustadz di Nginden, ngisi motivasinya anak kelas 6. Saya masih ingat karena saya saat itu wali kelas 6 gitu ya Ustadz. Kelas 6, oh iya betul. Ya. Masya Allah. Jadi sekarang Alhamdulillah kita sudah di gedung sendiri Ustadz, sudah tidak di sana lagi gitu ya. Oh Masya Allah. Di mana? Jadi kami sudah di Tambak Medokan Ayu Ustadz. Oh subhanallah. Ya. Jadi di sana sudah tidak ada murid kita. Saya kira masih dingin dan Masya Allah luar biasa. Iya, alhamdulillah. Ayah bunda, monggo kalau misal ada pertanyaan. Sepertinya masih ini Ustadz, masih perlu pemanasan karena lama itu ya, lama libur kayaknya. Gitu. Iya. Jadi harus ada pemanasan ya. Dikompori gitu ya Ustadz ya. Dikompori dulu ya. Iya. Monggo ayah bunda kalau misal ada bertanya, kalau tidak ada yang bertanya mungkin bisa kita tunggu sebentar nggih Ustadz. Jadi tadi Ustadz menyampaikan 5M ayah bunda dan anakku yang saya cintai. Jadi jangan jadikan pandemi ini sebagai sebagai hal yang menjadikan kita tidak semangat gitu ya Ustadz ya. Jadi jadikan pandemi ini adalah motivasi kita, karena ini adalah Allah yang telah memberikan situasi ini yang terbaik bagi kita. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap ceria gitu ya. Dan jangan lupa seperti yang Ustadz Khazin sampaikan tadi, kita harus COVID gitu ya. Ceria selalu, olahraga, kemudian minum vitamin yang seimbang, kemudian jaga iman, imun, dan senantiasa berdoa seperti itu. Ayah bunda, sepertinya belum ada Ustadz. Gitu ya. Iya. Ada yang bertanya Ustadz, bundanya Bunda Tiara kelas 3, monggo Bu Devi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Bunda Devi. Ketemu di sini nggak Ustadz? Biasanya ketemu di TK. Di mana? Di TK Harum Ustadz, biasanya saya undang ke sana. Oh subhanallah. Jadi kan berarti kepala TK di sana. Alhamdulillah. Mohon izin bertanya Ustadz. Ini terkait dengan memotivasi anak Ustadz. Kalau di Ramadan kemarin biasanya anak-anak itu kan semangat gitu ya untuk melakukan kayak tilawah, kemudian sholat dan lain sebagainya, itu mereka semangat itu karena ada embel-embel nanti pahalanya berlipat gitu ya. Kemudian juga ada embel-embel kertas untuk anak-anak ya supaya semangat. Nah, setelah pasca Ramadan ini biasanya sebagai orang tua itu agak lebih butuh energi untuk mengembalikan kebiasaan baik mereka saat Ramadan kemarin. Nah, ini mungkin dari Ustadz punya saran bagaimana atau apa yang harus dilakukan gitu ya supaya mereka tetap semangat seperti pas Ramadan. Mungkin sama juga dengan orang tua ya. Pas Ramadan itu kita kayak getu gitu ya bahasa Jawa. Setelah Ramadan akhirnya agak longgar gitu dan agak menurun juga ibadah-ibadah kita. Monggo Ustadz mungkin bisa disampaikan tips-tipsnya dan juga saran-sarannya buat kami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Bunda Devi ya. Ini kalau nggak salah dulu yang saya bully Devi Permatasari itu ya.
Bunda dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya jangankan anak-anak, betul tadi Bunda Devi bahwa kita orang tua saja kadang-kadang semangat kalau ada event-event momen-momen tertentu ya. Dan itu sangat-sangat manusiawi. Namun sebagai seorang mutaqin ada hal-hal yang harus menjadi nilai lebih daripada orang-orang selain orang yang bertakwa ya. Karena didikan Ramadan itu, maka para sahabat dulu itu kan ketika akhir Ramadan itu mereka banyak menangis. Justru banyak menangis. Kenapa? Takutnya nanti tidak bisa istiqomah menjaga Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Begitupun ketika dalam konteks kita menyemangati anak-anak kita. Ya, anak-anak kita mungkin dalam saat-saat tertentu, katakanlah Ramadan misalnya, dengan pahala yang berlipat ganda, disuruh ngaji begitu mudah. Ya, tapi kadang-kadang di luar Ramadan agak kesulitan. Nah, maka tip yang pertama yang kita lakukan ya Bunda dan Bapak Ibu sekalian, ini menurut saya ya, istilahnya bahasa kasar saya itu wis to ojo bosan dadi wong apik. Ya, jangan bosan berbuat baik. Terlepas dari berbuat baik itu seberat apa, nanti dilaksanakan bagaimana. Ya, kalau sudah begitu nanti akhirnya jangan sungkan untuk cerewet. Ya, sekalipun biasanya yang cerewet itu kan ibu-ibu. Kalau bisa sekarang bapak-bapak harus cerewet terkait dengan pendidikan itu. Ya, saya teringat ketika saya mengisi sebuah acara di Suara Muslim yang terkait dengan sang ayah itu. Ya, ingat bahwa pendidikan ini pada dasarnya, pada hakikatnya tetap sebagaimana tanggung jawab seorang ayah. Jadi salah kalau kemudian ibu langsung cerewet ngomong tidak demikian. Jadi idealnya kerjasama, tapi tidak pasrah bongkoan kepada sing cerewet harus ibunya, tidak begitu. Jadi bapak atau ibu, ayah atau bunda harus selalu cerewet bagaimana selalu mengingatkan anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu gampang lupa, gampang lalai, gampang terlenakan dengan sesuatu yang lain. Jadi itu satu, harus senantiasa jangan bosan menjadi orang baik, sehingga harus selalu memotivasi orang yang baik. Yang kedua itu cerminkan dalam hidup kita sebagaimana hadis Rasulullah Abu Dawud itu ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu konteksnya bukan hanya Al-Qur'an saja. Itu kita terapkan, kita aplikasikan dalam bentuk pembelajaran kepada putra-putri kita. Berarti sebaik-baik kalian adalah bagaimana kita menuntut ilmu, dan setelah mendapatkan ilmu itu kemudian kita mengajarkan. Dalam konteks sebagai orang tua kepada anak-anaknya, ya, sebaik-baik kalian orang tua adalah Anda sekalian orang tua adalah orang tua yang pinter, yang kemudian bagaimana berusaha agar anak-anaknya menjadi pinter. Bagaimana berusaha agar anak-anak menjadi juara. Maka ketika jenengan berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, itu kan qurrata ayun, ternyata di akhir ayat itu apa bunyinya? Waj'alna lil muttaqina imama, ya kan? Lil muttaqina imama. Itu artinya bahwa di dalam mengajak kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tentu adanya satu kegigihan untuk memberikan satu motivasi kepada anak-anak kita, kepada diri kita, bahwa ini loh kalau ingin menjadi yang terbaik gitu ya, untuk menjadi orang-orang yang terbaik, qurrata ayun ya, itu generasi yang terbaik, yaitu yang senantiasa belajar dan kemudian mengajari orang lain, memotivasi orang lain untuk memperbanyak ilmu pengetahuan itu. Kemudian yang ketiga harus ada konsep qudwah ya. Qudwah, ada keteladanan Bunda ya. Ada keteladanan yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwa percuma kita mengajak ngaji anak-anak kemudian orang tuanya malah WA-WA-an gitu ya. Kecuali WA wawasan Al-Qur'an ya. Itu anaknya disuruh berjamaah, ternyata bapak ibunya istiqomah di depan TV, iktikaf dulu India. Nah ini yang merusak citra pendidikan kepada putra-putri kita. Dan tentu yang terakhir adalah kita berharap kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang istiqomah itu tidak mudah. Jadi Bunda Devi ini pada dasarnya
beliau ini ingin mengungkapkan dalam bahasa yang lain bagaimana sih caranya istiqomah sebagaimana segiat ketika Ramadan. Bagaimana istiqomah ketika kita mendidik putra-putri kita, memotivasi putra-putri kita agar apa ya, belajarnya tetap semangat seperti itu ya. Itu. Jadi monggo jangan bosan-bosan untuk selalu saling mengingatkan. Jangankan putra-putri, jangankan kita orang tua ya Bunda Devi dan Bu Iva, kita saja maaf. Saya sebagai yang katanya penceramah ke sana kemari ya kan. Ini bukan ceramah tapi cerangapan gitu ya. Gitu. Yang sering memberikan tausiah, khutbah dan sebagainya. Itu saja butuh motivasi. Ya, butuh motivasi dari orang lain. Ya, karena memang manusia ini kan sifatnya kan kadang ya apa ya, lemah, loyo gitu kan. Maka diingatkan Allah wala tahinu wala tahzanu. Kan begitu. Jadi jangan kamu merasa loyo, jangan merasa bersedih, jangan merasa lemah. Ayo tetap semangat. Nah, itu perlunya kita harus senantiasa fastabiqul khairat tadi. Maka monggo di dalam beridul fitri, bersilaturahmi, ini harus saling mengingatkan, termasuk pertanyaan Bunda Devi ini mengingatkan kepada kita semuanya, saling sharing, ya kita bersilaturahmi di tengah pandemi ini, begitu indahnya ketika kita senantiasa memegang 5M itu. Muhasabah, musyaroah, musabaqah, mudawamah, dan muqarabah. Gitu Bunda Devi dan Bu Iva serta semuanya ya. Barakallahu fikum. Sampun nggih Bu Devi. Nggih Ustadz, mungkin untuk sebelum ditutup itu minta untuk doa bersama nggih Ustadz. Dipimpin Ustadz Fazin nggih. Gitu ya. Monggo Ustadz Fazin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wa ikhwanana fi Palestin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalitina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa sadaqatina wa tammim taksirana wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi akhir kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa ansur ikhwanana fi Palestin. Wa sallimil aqsa ya Allah, wa sallimil aqsa ya Allah. Allahumma dfa'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wash shada'id wal mihan wa jami'al amrad wal fitani ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Ya Allah ya Rahim, Engkau yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada hamba-hamba-Mu yang lemah ini ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa ayah bunda kami. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampuni putra-putri kami, anak-anak didik kami. Ya Allah, berikan kami ya Allah yang terbaik dalam hidup ini. Curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, serta kecukupan ya Allah. Dan juga kebahagiaan dalam meraih kehidupan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami juga mohon berkenan ya Allah, hanya sekedar mendoakan saudara-saudara kami, karena hanya ini yang kami mampu ya Allah, untuk mendoakan saudara-saudara kami di Palestina, mereka yang mempertahankan rumah-Mu yang mulia, Masjidil Aqsa, masjid yang menjadi kebanggaan kami selama ini ya Allah, masjid yang menjadi kebanggaan Rasulullah, masjid yang menjadi grade yang ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa yang selama ini menjadi pijakan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dinodai, akan dihancurkan oleh Zionis Israel laknatullah ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah Masjidil Aqsa ya Allah. Engkau yang Maha tahu semuanya ini ya Allah.
Ya Allah, mungkin Engkau ingin melihat kami berjuang, ya Allah. Mungkin Engkau ingin melihat kami gigih di dalam berjihad di jalan-Mu, ya Allah. Tapi kami belum mampu, ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan mereka, ya Allah. Tolonglah sahabat-sahabat kami. Tolonglah saudara-saudara kami, kaum muslimin di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami, para pejuang-pejuang agama-Mu. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadhalal muslimin. Tolonglah orang-orang yang telah menolong agama-Mu, ya Allah. Dan hancurkan, binasakan orang-orang yang menghinakan dan menghancurkan, berusaha untuk menghinakan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, cukupi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, jadikan putra-putri kami putra-putri yang solih-solihah, terutama anak-anak didik kami di SD Juara, ya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berguna untuk nusa bangsa agama. Ya Allah, menjadi orang-orang yang berjiwa takwa, ya Allah, tercapai segala cita-cita mereka. Ya Allah, yang bisa meneruskan estafet perjuangan bangsa dan pejuang-pejuang para ulama kita, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan diri kami, keluarga kami, jamaah kami, khususnya wali murid, guru-guru kami, dan anak-anak kami di SD Juara Surabaya, ya Allah. Hamba-hambamu yang beriman, bertakwa, dengan rezekimu yang halal barakah, untuk bekal ibadah istiqamah. Ya Allah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah. Berikan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri generasi yang solih-solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, ya Allah. Dan suatu saat nanti Engkau panggil diri kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Terimalah amal-amal ibadah kami selama bulan suci Ramadan. Ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Terimalah taubat kami, ampuni dosa-dosa kami selama bulan suci Ramadan, ya Allah. Amal-amal kami mungkin belum sempurna, ya Allah. Dan tidak ada jaminan bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan, ya Allah. Untuk itu kami mohon panjangkan umur kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami, sehingga bisa ketemu lagi Ramadan tahun depan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Engkau hilangkan segera virus corona ini, ya Allah, agar kami bisa bersilaturahmi, bertatap wajah, ya Allah, dan bisa bersilaturahmi secara normal, ya Allah. Kami rindu berjabat tangan dengan saudara-saudara kami. Kami rindu menyusun soft-soft dengan rapat di dalam salat jamaah kami. Kami rindu, ya Allah, untuk senantiasa beranjang sana, berziarah satu sama lain, ya Allah. Namun karena pandemi ini dengan segala keterbatasan kami, ya Allah, kami terpaksa melakukan semua ini, ya Allah. Engkau yang Maha Tahu. Hilangkan virus corona ini, ya Allah. Dan berkahi, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, wali murid kami, anak-anak didik kami di SD Juara Surabaya ini, meskipun di tengah keterbatasan pandemi, berusaha melaksanakan silaturahmi ini. Terimalah silaturahmi ini sebagai bentuk kasih sayang-Mu. Engkau berikan kami panjang umur, sehat walafiat. Engkau berikan kami rezeki yang berlipat, yang halal barakah, untuk bekal dunia akhirat, sebagaimana janji Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma stajib doa-ana, ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabahi hajat-hajat kami, ya Allah, dan berkahi dunia akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Khozin yang sudah berkenan hadir dan memimpin doa hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dan doa-doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya ini. Terima kasih banyak Ustadz Khozin. Sama-sama. Apa bisa foto sebentar ya? Ustadz minta foto sebentar ya, mungkin ya, bareng-bareng sama yang lain. Ya, Ayah Bunda, monggo dibuka kameranya, kita berfoto bareng Ustadz gitu ya. Pak Mokhtar, minta tolong bagian kamera. Monggo, sampun nggih. Ada berapa slide? Ada beberapa slide ini ya. Ada. Mungkin sudah siap? Itu sudah pada berpose, silakan dibetulkan kerudungnya dan lain sebagainya.
Posenya gimana ini? Terima kasih. Gini apa gini apa gini? Posenya ini aja Ustadz ya. Oh gini ya. Oh iya. Karena ini karena dalam rangka silaturahim dan halal bihalal mungkin seperti ini karena kita tidak mungkin berjabat tangan ya sebagai rangkaian dari halal bihalal kita. Teman-teman silakan dengan seperti ini. Ya, saya ucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Ustadz, kami juga Bapak Ibu. Sama-sama. Sampun Pak Mohtar. Sampun. Alhamdulillah, sampun Ayah Bunda. Sampun. Terima kasih banyak Ustadz Fauzin. Sama-sama.